Hai semua, Shalom. Kami dari kelompok 2. Kali ini kami akan membahas mengenai pandangan Alkitab mengenai aborsi. Kami beranggotakan Stephen Stumorang, Chris Yesi, Hotmangara, dan juga Juan. Yang pertama kami akan menerangkan pengertian aborsi. Aborsi atau abortion adalah suatu tindakan menghentikan masa kehamilan dengan jalan menghancurkan janin di dalam kandungan dan juga mengeluarkan embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar janin. Yang berikutnya adalah penyebab seseorang melakukan aborsi yang akan diterangkan oleh saudara Juan. Penyebab seseorang melakukan aborsi. Yang pertama, menyelamatkan sang ibu. Tentunya menimang buah hati menjadi impian para calon ibu. Tetapi ketika kondisi sang ibu tidak memungkinkan untuk melanjutkan kehamilan, maka terpaksa sang janin harus digugurkan. Yang kedua, kehamilan yang tidak diinginkan. Hal ini kebanyakan terjadi pada wanita yang tidak punya ikatan resmi pernikahan, tetapi sudah melakukan seks bebas sehingga nekat melakukan aborsi daripada harus menanggung malu. Yang ketiga, tekanan keuangan. Hal ini terjadi karena beberapa pasangan tak mampu mencukupi kebutuhan anak, terutama jika kehamilan ini merupakan kehamilan yang tak direncanakan. Alasan ini muncul di beberapa negara, khususnya negara dunia ketiga. Berikutnya adalah dampak dari melakukan aborsi. Ada beberapa dampak negatif dari melakukan aborsi, diantaranya adalah yang pertama, kerusakan leher rahim. Kerusakan leher rahim terjadi karena leher rahim yang sobek akibat penggunaan alat aborsi. Yang kedua adalah pendarahan yang hebat. Pendarahan ini terjadi karena leher rahim yang sobek tadi terbuka dengan lebar. Pendarahan juga sangat membahayakan kalau gak ditangani dengan cepat dengan tepat oleh tenaga medis. Bahkan pendarahan ini juga dapat menyebabkan kematian karena kekurangan darah. Yang ketiga ada resiko kanker. Karena leher rahim yang sobek dan rusak, maka resiko kanker serviks dapat meningkat. Bahkan bisa merambas pula ke resiko kanker lainnya seperti kanker payudara atau indung telur dan juga hati. Yang berikutnya adalah dampak aborsi bagi kejiwaan yang akan diterangkan oleh Stephen Stumorang. Dampak aborsi pada mental atau kejiwaan. Yang pertama, perasaan bersalah dan berdosa. Perasaan bersalah ini dapat dirasakan oleh wanita yang telah melakukan aborsi, akan dihantui rasa bersalah. Rasa bersalah ini akan terus dirasakannya hingga kapanpun karena ia telah merasa gagal dalam melindungi anaknya dengan melakukan aborsi. Yang kedua, depresi. Setiap wanita yang melakukan aborsi kebanyakan mengalami sakit hati dan sedih. Tidak jarang wanita yang melakukan aborsi merasa depresi dengan hidupnya. Ia merasa bersalah yang sangat berlebihan, putus asa, dan bisa terus menangis di sepanjang harinya. Salah satu kasus yang sangat parah adalah dapat mengakibatkan wanita akan ingin membunuh diri. Kemudian yang terakhir, rasa menyesal mendalam dan tidak punya harga diri. Rasa menyesal yang telah dialami seorang wanita akan terus dirasakannya karena telah melakukan aborsi, sehingga mereka berpikir bahwa mereka telah gagal melindungi anaknya dan tidak dapat hamil lagi, sehingga mereka merasa tidak memiliki harga diri. Pandangan Alkitab mengenai aborsi. Tentu saja Alkitab atau firman Tuhan melarang tindakan aborsi atau membunuh bayi yang masih dalam kandungan. Tuhan Yesus melarang umatnya melakukan tindakan pembunuhan. Seperti yang kita ketahui, melakukan pembunuhan sama juga melanggar aturan yang sudah Tuhan Yesus buat, atau sama juga melakukan dosa yang besar. Ada banyak ayat Alkitab yang menunjukkan pandangan Allah tentang kehidupan manusia, termasuk kehidupan anak yang belum lahir. Kehidupan adalah karunia dari Allah. Dalam Kejadian 9 ayat 6, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Bagi Dia, semua kehidupan itu berharga,
termasuk kehidupan seorang anak yang masih dalam kandungan. Jadi, kalau seorang sengaja menggugurkan anak itu, dia sama saja dengan membunuh. Dari sekian yang dapat kami terangkan, kami dapat mengambil kesimpulan bahwa Tuhan memberikan posisi yang paling tinggi kepada manusia, dan Tuhan itu sendiri memandang kalau bayi yang masih ada di dalam kandungan juga merupakan sebuah pribadi atau manusia. Tuhan menjadikan manusia itu serupa dan segambar dengannya, sehingga memperlihatkan jika hidup adalah kudus dan berharga di mata Tuhan Sang Pencipta. Keselamatan untuk semua manusia yang terlahir ke dunia ada di tangan Tuhan, dan manusia itu sendiri tidak mempunyai hak untuk mengambil hidup orang lain, termasuk dalam hal ini adalah janin atau embrio, dan cuma Allah yang berhak melakukannya, bukan kita. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kalaupun ada kata-kata yang kurang atau kalimat yang tidak dimengerti, kami mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, saran, dan juga pendapat, kami persilahkan. Terima kasih.